Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laude Jabudin, dosen tetap pada Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Haluoleo Kendari. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2006. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembelajaran mata kuliah politik pertanian dengan metode DIE, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery berisi tentang penyampaian materi. Saya akan menggunakan metode ceramah interaktif, tutorial, diskusi, dan studi kasus. Pada materi disampaikan secara sistematik melalui media presentase dan contoh kebijakan pertanian yang relevan. Mahasiswa juga diberikan latihan dan kursus seperti kebijakan harga beras, bagaimana peran Bulog, serta subsidi pertanian. Tujuannya agar mahasiswa mampu menghubungkan antara teori dengan kondisi-kondisi faktual nyata di lapangan. Interaction merupakan pembelajaran yang melakukan pendekatan studi student-centered learning. Perkuliahan dimulai dengan pertanyaan pemancing atau pemantik untuk mendorong diskusi, tanya jawab, dan kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa, sehingga mahasiswa pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya melalui presentase tugas, kemudian juga ada tanggapan dari hasil diskusi. Interaksi di luar kelas juga dilakukan dengan berbagai platform, salah satunya menggunakan Google Classroom pada Universitas Haluoleo. Kemudian selanjutnya di bagian asesmen, yakni penilaian dijelaskan sejak awal melalui kontrak perkuliahan dan rubrik penilaian. Penilaian yang terdiri dari secara formatif maupun sumatif. Penilaian formatif mencakup kehadiran, keaktifan, etika, kuis, tugas, diskusi, dan presentase. Sementara penilaian sumatif dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya dalam komposisi penilaian terdiri atas 30% keterampilan, kemudian 20% keterampilan khusus, 20% pengetahuan, dan 30% aspek pengetahuan dan implikasi ilmu. Selanjutnya di gambaran mata kuliah CPL dan CPMK bahwa mata kuliah politik pertanian dengan kode AGB 67007 bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek serta dilaksanakan pada semester 7. Mata kuliah yang menjadi prasyarat dalam mengambil mata kuliah politik pertanian adalah mata kuliah pembangunan pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini mendukung CPL program studi terutama dalam pembentukan sikap bertanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan membangun jaringan, kemampuan menganalisis permasalahan agribisnis, serta penguasaan teori dan metode agribisnis. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami sejarah dan politik pertanian, teori kebijakan dan struktur pertanian, arah pembangunan pertanian, kebijakan produksi dan kebijakan harga, pengembangan agroindustri, serta kebijakan pertanahan dan pembaruan agraria. Dengan demikian, metode pembelajaran dan penilaian disusun untuk mendukung ketercapaian CPL dan CPMK tersebut. Demikian teknik pengajaran yang saya akan sampaikan terkait mata kuliah politik pertanian yang berhubungan melalui metode delivery, interaction, dan assessment, serta bagaimana keterkaitannya dengan CPL dan CPMK. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah politik pertanian secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, adik-adikku, sekarang kita masuk di pertemuan yang kedua ya. Jadi di mata kuliah pertanian ini minggu ini sudah masuk di pertemuan 10 yang lalu. Pertemuan 9 itu membahas tentang apa yang lalu kebijakan produksi. Jadi kalau saat ini kita akan masuk di pertemuan ke-10 membahas tentang kebijakan harga.
Jadi kita merefleksi dulu sebelum kita lanjut. Jadi yang lalu memang itu pertemuan ke-9 itu membahas tentang kebijakan produksi. Masih ada yang tahu apa sih itu kebijakan produksi? Ada yang tahu apa itu kebijakan produksi? Ya, Indra, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini saya akan langsung saja menjawab itu kebijakan produksi. Kebijakan produksi adalah aturan atau keputusan perusahaan atau negara tentang berapa harganya, bagaimana ini produksinya, dan kapan suatu barang atau jasa itu diproduksi, Pak. Jadi kalau bicara kebijakan harga itu ada 4 poin penting ya, teman-teman harus pahami setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Pertama itu memahami konsep dan tujuan kebijakan harga dalam politik pertanian, kemudian memahami jenis dan contoh instrumen kebijakan, kemudian memahami apa sih dampak kebijakan terhadap sektor pertanian, kemudian apa tantangan implementasi dari kebijakan harga. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian tujuan kebijakan harga. Ya. Jadi ini di bawah tadi, kebijakan harga dalam pertanian di rangkaian kebijakan yang diambil mengatur harga komoditas pertanian demi menjaga stabilitas ekonomi di sektor pertanian. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada kurang lebih 4 tujuan kebijakan harga dalam pertanian. Pertama, stabilitas harga. Kedua, melindungi petani. Melindungi petani, mendorong produksi, melindungi konsumen. Jadi jelas di sini ada 4 tujuan kebijakan untuk konsumen, kemudian mendorong produksi, menstabilkan harga, kemudian melindungi petani. Apa kira-kira yang contoh yang ada di masyarakat? Misalnya terjadi inflasi, misalnya harga beras naik, apa yang dilakukan pemerintah? Pernah lihat misalnya ada pasar murah, kemudian harga beras itu dorong harga. Salah satu untuk melindungi konsumen. Jadi ketika misalnya inflasi seperti saat ini harga naik, peran pemerintah itu melakukan pasar murah dalam rangka harga. Kemudian melindungi petani. Ada yang dikatakan melindungi petani maksudnya seperti apa? Apa yang dijamin kalau petani? Harga apa yang dia tanam itu? Harga hasil panen. Jadi melindungi harga dasar, harga gabah misalnya. Jadi gabah petani itu harus dijamin harganya itu laku di pasar. Yaitu tentang apa sih dampaknya kebijakan harga terhadap sektor pertanian. Ya. Jadi bicara dampak itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada yang bisa narasikan apa sesungguhnya dampaknya yang dari aspek positif itu ada sebelah yang perempuan. Apa dampak positif dari kebijakan harga? Ada yang bisa? Coba katakan satu juga yang terang matanya ini misalnya. Saya? Ya. Apa dampak positif dari terhadap pertanian? Dampak positifnya itu terutama kepada petani, tentu saja terhadap kesejahteraannya. Soalnya banyak distributor yang kadang mengambil hasil panen dari petani dengan harga yang cukup rendah. Dengan adanya kebijakan harga tersebut, petani bisa menetapkan harga yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baiknya bagus. Jadi memang dampak positif itu juga dampak positif ini mengarah untuk peningkatan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga di pasar dan mengurangi kemiskinan. Itu yang dampak positif dari harga. Kalau dampak negatif yang laki-laki, Fauzan, apa dampak positif? Apa negatif? Bisa dijelaskan atau dibaca? Silakan Bu. Apa dampak negatif? Ketika misalnya kebijakan tidak tepat, misalnya berlebihan, apa kira-kira? Apa yang terjadi? Ya.
Atau yang lain di belakangnya? Coba. Yang ibu atau cewek? Oh iya silakan. Coba apa dampak negatif? Dampak negatifnya itu dapat menyebabkan ketergantungan, inefisiensi, dan distorsi pasar. Mantap. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi ketika misalnya negatif berarti terjadi inefisiensi, gitu ya, dan distorsi pasar maupun distorsi harga. Selanjutnya, kalau di Indonesia itu apa sih contoh kebijakan harga pertanian di Indonesia? Komoditas. Misalnya ini beras, kemudian komoditas hortikultura, pupuk. Jadi ketiga jenis komoditas ini merupakan contoh implementasi kebijakan harga di negara kita. Beras, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan harga untuk komoditas beras melalui forum Bulog. Itu tadi dia harga murah, gelar pasar murah. Bulog turun tangan menjual harga yang harga di bawah, ya, harga di bawah dengan pesan untuk menstabilitas harga. Kemudian juga di hortikultura itu biasanya naik harga di pasar itu bawang, kemudian bawang merah, lombok, cabai, bawang putih ya. Itu juga biasa yang komunitas yang mengakui penyumbang inflasi terbesar biasanya itu di sini, di bahan baku, ya pasti bahan pokok, bumbu-bumbu. Nah, kalau di pertanian tentu yang paling terasa adalah pupuk. Jadi harga pupuk itu disubsidi dalam rangka untuk menjaga stabilitas pasokan. Kemudian yang terakhir yang keempat itu tentunya kebijakan harga itu punya tantangan dan implementasinya ya. Ketika diimplementasikan itu punya tantangan. Di antaranya ada fluktuasi pasar ya. Kemudian ada perubahan kebijakan global, keterbatasan anggaran dan efektivitas anggaran. Kalau ini Indonesia sekarang efisiensi itu atau mana atau ini jadi sama begini. Jadi kebijakan harga itu menjadi beban negara ya karena dilakukan subsidi ke masyarakat ataupun ke komunitas. Ini tantangannya perubahan harga. Namanya perubahan berarti ada perubahannya, berubah-ubah. Harga komoditas seringkali berfluktuasi karena faktor perubahan iklim ya. Kemudian misalnya ada permintaan yang sulit diprediksi. Nah, ini sesungguhnya kalau teman-teman serius, ini sudah ada judul skripsi. Fluktuasi harga pasar komoditas apa? Di misalnya saya di pasar A itu bisa dijudul. Nah, kemudian juga sana bisa dijudul kalau susun skripsi. Dampak perubahan iklim global terhadap harga komoditas pangan di ya. Ini juga bisa kebijakan khusus jadi semua ini bisa dikasih judul. Jadi kalau anda telah baik-baik ini bisa dapat judul ini, bisa dapat jurnal. Jadi permasalahan judul anda bisa dapat judul, jadi kemudian bisa teratasi setelah selesai kuliah ini. Bagaimana ini? Ada pertanyaan? Coba saya minta lagi akan balik. Ada pertanyaan lain? Sementara kita akhiri atau kita diskusi tugas. Dan sebut nama tamu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Sri Setiariana Miladin, 1 besok. Izin bertanya Pak. Jadi pertanyaan saya itu, jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan harga di sektor pertanian dan menetapkan harga itu mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya, jadi bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan juga ketahanan pangan di Indonesia? Ya, pertanyaannya menarik. Jadi didengar kan? Bagaimana dampaknya ketika misalnya pemerintah itu melepas kebijakannya, menyerahkan ke mekanisme pasar harga yang berlaku ya. Coba yang lain ada yang menjawab? Ada yang menjadi pertanyaan? Yang kacamata? Apa dampaknya ketika misalnya pemerintah itu ternyata harganya dia serahkan ke mekanisme pasar? Berarti dia ketika diserahkan ke pasar itu pasarnya pasar pertanian sempurna tak? Apa dampaknya kira-kira yang kesejahteraan? Apakah petani langsung miskin atau misalnya pembeli langsung enak sekali dia beli karena murah? Coba komentar, berikan komentar. Coba. Hah? Pertanyaannya tadi itu
ketika pemerintah menyerahkan harga bebas di pasar, mekanisme pasar harganya itu seperti biasa, bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan petani? Apakah dia sejahtera atau tetap atau menurun kesejahteraannya atau meningkat? Tidak mendesakan ya Pak. Iya. Menurunkan. Meningkat. Bisa menurun, bisa meningkat. Meningkat ketika kapan dia meningkat? Kalau harganya Jika harga naik. Jika harga naik berarti itu menguntungkan ke petani. Kalau turun, mungkin ada apa kalau turun harganya. ada kerugiannya. Oh iya. Yang lain ada yang bisa lagi satu kata komentar? Silakan Indra. Apa dampaknya? Coba dinarasikan secara jengkel ya. Di kajian suaranya. Saya menyebut Iya. pertanian itu yang saya tangkap ketika tidak ada peran pemerintah terhadap harga pasar yang di masyarakat. Baik di sini saya menjawab, ketika tidak ada peran pemerintah terhadap pasar yang terjadi, itu akan tidak ada kestabilan harga. Dimana kalau adanya pemerintah, di situ kan ada patokan harga, harga terendah dengan harga tertinggi. Seperti yang kita lihat tadi pada materi di BPT itu, ada yang ditetapkan harga dasar oleh pemerintah dan ada juga ditetapkan harga tertinggi. Di mana harga dasar itu, harga jual petani tidak boleh melebihi ke bawah, tetapi dia bisa melebihi ke atas harga dasar, dan tidak boleh melebihi harga tertinggi, dia bisa menjualnya dengan ke bawah daripada harga tertinggi tersebut. Nah, disitulah terjadinya peran pemerintah. Apabila tidak ada peran pemerintah di situ, maka akan terjadinya ketidakstabilan harga. Di situ banyak akan ada petani yang dirugikan, terus petani tidak mungkin tidak akan jelas itu apakah dia untung atau dia rugi, bagaimana kesenjangan sosialnya terhadap kedepannya mungkin seperti itu, karena tidak adanya harga patokan di situ. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan sedikit. Saya kembali kepada Baik, terima kasih ya saudara Okto ya. Itu memang jawaban yang presisi ya. Artinya itu bermakna bahwasannya teman-teman itu menyerap dengan baik apa yang disampaikan. Juga pertanyaannya terus merefleksi ya. Ternyata memang betul ya. Jika pemerintah tidak turun tangan dan dia di luar jalur tadi harga dasar, harga tertinggi, maka yang terjadi ini. Ketika misalnya negatif itu tadi ada dapat positif, karena dapat negatif. Tentunya tadi positifnya itu minta sejahtera ya, negatifnya ini. Jadi namanya efisiensi ketergantungan. Nah, makanya banyak program pemerintah itu yang sekarang direvisi untuk menghindari ini ketergantungan. Jika disuplai terus, disuap terus, diberi makan terus. Tapi kalau yang program sekarang KNBG itu memang diberi makan, tapi namanya investasi jangka panjang ini. Jadi hari ini bukan hari ini juga punya efek, nanti 10 atau 5 tahun ke depan. Karena dia adalah investasi ya. Jadi seperti itu dia. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebut nama. Sebelumnya disimak, didengarkan masing-masing. Nanti saling ke teman rekannya. Sebut nama tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desri dengan NIM B1A1230223. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa harga komoditas pertanian di Indonesia masih dipengaruhi oleh harga pasar internasional, padahal pemerintah telah menetapkan kebijakan harga di dalam negeri? Ada yang menjawab? Kenapa pemerintah masih bergantung dengan harga di pasar global, pasar di dalam negeri itu seperti kebijakan sendiri? Saya bisa jawab. Jadi gambarannya begini ya, dari semua komoditas itu diatur oleh pemerintah atau di pasar global. Ada juga yang diatur di luar negeri tapi itu gambaran. Ada yang bisa jawab? Atau begini, apa contoh komoditas? Apa contoh komoditas? Apa contoh komoditas pertanian yang kental
pengaturannya di pasar global komoditas pertanian. Misalnya kakao ya. Mungkin bisa jawab kenapa masih perlu campur tangan negara global dalam rangka untuk perdagangan luar negeri? Bisa jawab? Olga, Vincent? Ya. Jadi memang banyak komoditas itu ya ditentukan oleh global. Kenapa seperti itu? Karena komoditas adalah komoditas ekspor. Ya, kebutuhan industri luar negeri itu membutuhkan bahan baku dalam negeri. Jadi kayak misalnya kakao, kemudian kopi, ya, kemudian juga beras, itu disebut dengan komoditas strategis. Jadi kebanyakan komoditas strategis itu dipengaruhi oleh pasar global. Apa yang dikatakan komoditas strategis? Kalau nggak ada itu orang mati. Kalau nggak ada orang lapar semua. Misalnya beras itu sangat strategis karena berhubungan dengan konsumsi penduduk. Nggak ada beras, orang mati kelaparan. Jadi memang tidak semua komunitas itu dipengaruhi oleh pasar global. Jadi tergantung komunitasnya. Kalau dia komunitas global ekspor itu tentunya dia hubungannya dengan dolar kita. Nah, misalnya terjadi guncangan sekarang kan misalnya gangguan perdagangan dolar ini kasus Hormuz Iran sama Amerika. Nah, itu mempengaruhi harga minyak. Ketika harga minyak naik, itu berpengaruh semua turun naik. Harga tiket pesawat naik, dolar naik, BBM naik, apalagi yang naik, handphone naik, kemudian apalagi yang naik, misalnya kedelai naik, tempe naik, ya. Itu karena bahan baku dari luar negeri. Jadi kalau kita bahan bakunya dibutuhkan dari luar negeri, itu jangan mempengaruhi global. Oke? Masih ada yang mau? Oke. Jadi tadi harapannya keempat capaian tujuan kita bisa terpenuhi. Makanya setelah ini ada kelanjutannya untuk mereview kembali pemahaman dalam pertemuan kita pertemuan ke-10 kita. Jadi untuk memperdalam pengetahuan teman-teman, ini referensi buku yang dianjurkan ya. Ada 5, ada 6. Ini dibaca bukunya ini. Di depan juga tadi di halaman depan sudah ada sampul-sampul bukunya ya, untuk bisa mendeteksi apa yang memperdalam apa jenis pembahasan tadi. Jadi ini ada studi kasus dan diskusi tugas individu. Jadi 2 pekan ke depan teman-teman disiapkan untuk dipresentasikan masing-masing. Jadi per orangnya juga itu. Jadi topiknya itu ini melakukan review jurnal terkait ketika topik ini. Jadi topiknya bagaimana kebijakan harga beras di Indonesia, kemudian apa peran Bulog, bagaimana kebijakan harga dapat dioptimalkan di tengah persaingan pasar bebas. Jadi semua itu relevan dengan apa yang kita sudah jelaskan di sebelumnya. Jadi SOP tugasnya mencari jurnal terkait 3 topik ini ya. Kemudian apa SOP-nya? Terus ada judulnya, masalah yang jelas, tujuannya, metode, temuan utama, kesimpulan. Yang ditulis tangan. Silakan ditulis tangan. Paling maksimal 6 halaman. Oke. Oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Sudah. Oke. Kalau begitu saya asumsikan 4 tujuan cita-cita kita tercapai hari ini. Oke, kalau begitu cukup. Terima kasih atas atensi teman-teman dari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.